Samurai sering kita bayangkan sebagai prajurit dengan pedang. Sosok keras, penuh disiplin, dan siap bertarung. Namun sejarah Jepang menyimpan fakta berbeda. Sebagian besar samurai tidak hidup di medan perang. Mereka hidup di balik meja dan dokumen. Samurai adalah birokrat negara. Mereka mengatur pajak dan hukum, menjaga stabilitas pemerintahan feodal. Pedang tetap mereka bawa, namun pena justru lebih sering digunakan. Dan di balik disiplin itu, mereka menulis puisi. Inilah sisi samurai yang jarang dibicarakan. Samurai adalah kelas sosial tertinggi di Jepang feodal. Mereka bukan sekedar tentara bayaran. Samurai terikat langsung pada penguasa wilayah. Kesetiaan adalah fondasi utama. Sebagai imbalan, mereka diberi gaji beras. Bukan tanah, tapi tunjangan tetap. Ini membuat samurai hidup menetap dan terlibat dalam administrasi. Perang tidak selalu terjadi, namun negara harus tetap berjalan. Disinilah peran samurai berubah. Dari prajurit menjadi pengelola negara. Mereka mencatat hukum dan kebijakan, mengawasi wilayah dan penduduk. Samurai menjadi tulang punggung sistem. Tanpa mereka, pemerintahan lumpuh. Kehormatan tidak hanya di medan perang, tapi juga dalam tugas sehari-hari. Kesalahan administratif dianggap aib, sama beratnya dengan kekalahan perang. Disiplin menjadi identitas, bukan pilihan, tapi kewajiban. Inilah samurai di balik mitos. Tenang, tertib, dan bertanggung jawab. Pada masa Edo, Jepang relatif damai. Perang besar hampir tidak terjadi. Samurai pun kehilangan fungsi tempur. Namun status mereka tetap ada. Negara membutuhkan pengelola. Dan samurai mengisi peran itu. Mereka mencatat pajak pertanian, menghitung hasil panen rakyat, menegakkan hukum lokal, dan menyelesaikan sengketa. Keputusan mereka menentukan hidup banyak orang. Karena itu, pendidikan sangat penting. Samurai belajar membaca dan menulis. Belajar hukum dan filsafat. Konfusianisme menjadi dasar moral. Etika lebih diutamakan dari kekerasan. Pena menjadi simbol kekuasaan baru. Pedang hanya digunakan terakhir. Samurai berubah bersama zaman, tanpa kehilangan identitas. Mereka tetap penjaga tatanan, bukan dengan darah, tapi dengan aturan. Inilah wajah samurai yang sesungguhnya. Sunyi tapi berpengaruh, kuat tanpa teriak.
Untuk menjalankan tugasnya, samurai harus terdidik. Mereka belajar sejak usia muda. Membaca kitab filsafat timur, mempelajari sejarah dan hukum. Ilmu dianggap senjata utama. Tanpa ilmu, kekuasaan berbahaya. Samurai dituntut berpikir jernih, tidak emosional, tidak tergesa-gesa. Setiap keputusan punya konsekuensi. Karena itu, refleksi menjadi kebiasaan. Malam diisi dengan membaca dan menulis. Tulisan menjadi latihan batin, mengendalikan ego, menajamkan pikiran. Inilah dasar samurai sejati. Kekuatan yang tenang dan stabil. Bukan meledak-ledak. Ilmu mendahului pedang, selalu. Itulah sebabnya samurai dihormati, bukan ditakuti semata. Mereka pemikir sebelum menjadi petarung. Di balik ketegasan ada keheningan. Samurai menulis puisi. Haiku menjadi pilihan utama. Pendek tapi dalam. Tentang alam. Tentang waktu. Tentang kematian. Puisi melatih kepekaan. Bukan kelemahan, tapi keseimbangan. Samurai memahami kefanaan. Karena hidup bisa berakhir kapan saja. Kesadaran ini membentuk karakter, rendah hati, dan waspada. Puisi menjadi cermin batin, bukan sekedar arti, melainkan latihan jiwa. Pedang melatih tubuh, puisi melatih hati. Keduanya harus seimbang. Itulah jalan samurai. Samurai sangat menjunjung tinggi kendali diri. Amarah dianggap musuh utama. Upacara minum teh melatih kesabaran. Gerakan dilakukan perlahan, penuh kesadaran. Setiap detail diperhatikan. Karena hidup juga demikian. Kesalahan kecil bisa fatal. Samurai menahan diri sebelum bertindak, berpikir sebelum bicara, diam sebelum marah. Inilah kekuatan sejati, bukan kekerasan, melainkan kendali. Kendali atas diri sendiri. Itulah inti Bushido, jalan hidup samurai, yang tidak semua orang mampu tempuh. Namun, bisa dipelajari. Zaman berubah. Samurai sebagai kelas sosial menghilang. Namun nilainya bertahan. Dalam budaya kerja Jepang. Dalam disiplin masyarakat. Dalam rasa tanggung jawab. Samurai hidup dalam etos. Bukan lagi dalam pedang. Hari ini, pedang ada di museum.
namun maknanya masih berbicara tentang kehormatan, tentang kesetiaan, dan tentang kendali diri. Samurai telah menjadi sejarah, tapi sejarah yang hidup, karena samurai bukan tentang pedang, melainkan tentang cara menjalani hidup. Samurai sering diingat karena pedangnya, padahal mereka membangun dunia dengan pikiran. Mengatur negara bukan hanya berperang, menulis puisi bukan hanya menghunus senjata. Mereka belajar menahan diri, karena kekuatan tanpa kendali adalah kehancuran. Zaman berubah, namun nilainya bertahan. Samurai kini adalah sejarah, tapi sejarah yang tetap hidup. Karena samurai bukan tentang pedang, melainkan tentang cara menjalani hidup.